بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعوة لا يستجاب لها أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Ikhwani fi din, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang telah memberikan kemampuan kepada kita sekalian. Dengan izin dan perkenan Allah itu, Allah izinkan kita untuk mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan ibadah-ibadah di dalam rumah Allah, Masjid Mujahidin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, tambahan nikmat kepada kita sekalian, yaitu nikmat Islam, agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, ukhatul iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kami sengaja tidak membahas kelanjutan daripada materi al-wala wal bara. Kami ingin menyampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa dengan kesadaran, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesadaran dan istiqomah, yakni kesadaran bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah berusaha sekuat tenaga, semampu kita keluar dari jeratan-jeratan syaitan yang setiap saat tidak ada jeda, seolah-olah antara kita dengan syaitan senantiasa berkejaran satu sama lain, saling tarik dan melepaskan diri. Syaitan berusaha menarik untuk menyesatkan manusia, sedangkan orang-orang yang istiqomah dan sadar senantiasa berusaha terus untuk melepaskan dirinya dari jeratan-jeratan syaitan, yang mana di dalam dunia ini, jeratan-jeratan kehidupan dunia ini semuanya hampir menjerat manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik itu keluarga kita, istri, anak-anak kita, masyarakat kita. Semuanya berusaha untuk menarik, untuk merampas hak daripada kehidupan kita, yaitu berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dalam bentuk apapun, baik jenis jin dan jenis manusia, baik itu berupa tauhid atau jibti. Tauhid itu kebanyakan adalah disematkan kepada syaitan manusia, yaitu manusia yang memiliki kekuatan minta atau ingin disembah, ingin diibadahi. Itulah tauhid.
Jika jibti adalah kekuatan-kekuatan jin yang akan menarik manusia, yang merupakan anak cucu daripada iblis laknatullah alaih. Karena iblis adalah bagian daripada makhluk jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persoalannya para jamaah sekalian. Belumlah lagi kita di dalam diri kita ini ada hawa nafsu, yang hawa nafsu itu pun setiap saat senantiasa amarah bisu, senantiasa mengajak kita, memerintahkan kita bisu untuk melakukan kemaksiatan. Maka hampir sempurnalah gangguan-gangguan, halangan-halangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari dalam diri kita, dari faktor internal diri kita yaitu hawa nafsu, dan juga faktor eksternal yaitu para syaitan, baik syaitan jin dan syaitan manusia, baik tauhid maupun jibti, senantiasa menarik kita, menarik walak kita, menarik loyalitas kita, menarik kecintaan kita untuk tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan sampai kemudian pada saat kita sakratul maut. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berucap qalu rabbunallah, yang setiap saat dia mengucapkan kalimat-kalimat Rabbku adalah Allah dengan keyakinan yang penuh. Ini saja para jamaah sekalian, ucapan-ucapan ini pun masih terus diintervensi oleh syaitan sampai kemudian ketika manusia itu datang ajalnya, sampai dalam keadaan sakratul maut. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengucapkan qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan ucapan itu, tindakannya, ucapannya, perilakunya, sikapnya istiqomah di dalam hidup ini. Maka ketika sakratul maut datang padanya, Allah perintahkan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah perintahkan malaikat untuk turun kepadanya. Ketika sakratul maut, orang-orang yang senantiasa mengucapkan qalu rabbunallah dan hidupnya dipenuhi dengan istiqamah, itulah hadiah yang luar biasa para jamaah sekalian. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, al-istiqamah. Istiqamah sampai pada sakratul mautnya, maka hadiah itu pun dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan yaitu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah perintahkan para malaikat untuk turun sebagaimana malaikat turun pada perang Badar. Malaikat Jibril sebelah kanan pasukan Rasulullah dengan seluruh pasukan Jibril. Malaikat Mikail sebelah kiri pasukan Rasulullah dengan seluruh pasukan Mikail. Dan Israfil pun datang dari depan. Maka iblis ketika itu naqasa ala aqibai, iblis lari ke belakang, ketakutan dia melihat malaikat turun. Ikhwan fillah ukhatul iman, tidak sepi godaan-godaan iblis laknatullah alaih, yang ketika itu pun diminta oleh orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan Walid bin Mughirah, meminta kepada patung-patung di Ka'bah itu agar diberikan pertolongan ketika nanti perang Badar. Allah izinkan iblis untuk turun pada perang Badar, diserupakan dengan manusia untuk memimpin perang Badar dari kelompok orang-orang kafirun
Tetapi ketika malaikat turun, saat itu Rasulullah mengadakan tangan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat pasukan orang-orang kafir ribuan. Maka Allah turunkan bantuan, para malaikat datang, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil dari depan. Maka iblis lari ke belakang mengatakan, ana bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Terkaget semua. Lalu kenapa kamu lari? Dipegang tangannya oleh Abu Sufyan dan seorang pemuda Quraisy. Ditanya, kenapa kamu lari? Ana bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Ana akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kekuatannya, kekuasaannya ketika itu. Ketika kaum muslimin dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, Allah turunkan tatanazzalu alaihimul malaikah, dan itulah nanti janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa istiqomah dengan ucapannya qalu rabbunallah, lalu dilanjutkan dengan istiqomah dalam kehidupan sehari-harinya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian malaikat berbisik, ala takhafu, pesan Allah Subhanahu wa taala, berikan bisikan kepada orang beriman yang ketika sakratul maut, ala takhafu, jangan kamu takut, wala tahzan, dan jangan kamu bersedih. Ikhwani fiddin, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Ini merupakan realisasi daripada janji Allah Subhanahu wa taala kepada iblis laknatullah alaih. Ketika iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda, mengganggu, bahkan menghambat penghambaan Allah, penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika sakratul maut pun. Karena iblis bersumpah dengan nama Allah yang agung, fabil izzataka, maka demi kemuliaanmu ya Allah, fabil izzataka la aghwiyannahum ajmain, akan aku jerumuskan semua anak keturunan dia ini, semuanya ajmain. Juga sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini dan jin, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Allah akan penuhi jahannam, la amla anna jahannam, akan kami penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia, ajmain, semuanya. Ikhwan fiddin, ukhatal iman, kalau sumpah Allah akan memasukkan semua anak cucu Adam, tentu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Maka tentu ada perkecualian. Maka di dalam surat As-Sajdah tadi yang kami sebutkan, bahwa iblis laknatullah alaih bersumpah mengatasnamakan fabil izzatika, maka demi kemuliaanmu ya Allah, la aghwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan semuanya anak cucu Adam ini, illa ibadakan minhum humul mukhlasin, kecuali mereka-mereka ibadaka yang beribadah kepadamu, humul mukhlasin, mereka ikhlas di dalam ibadah itu. Al-ibadah sudah sering saya sampaikan, tidak lain adalah at-ta'a wal khudu. Al-ibadah tidak terbatas pada persoalan formalisasi, pelaksanaan, seremonial, daripada ibadah ritual saja. Al-ibadah tidak terbatas pada seremoni, ritual seremoni tidak terbatas. Al-ibadah seluruhnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, seluruh aktivitas hidup dan mati selayaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dihalangi oleh iblis dan bala tentaranya. Maka di dalam surah
Al-A'raf ayat ke-27, Allah ingatkan kepada kita sekalian, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan, iblis laknatullah itu. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana iblis yang telah mengeluarkan, menyebabkan kedua bapak ibumu keluar dari surga. Yanzi'u anhuma, dia iblis laknatullah alaihi itulah yang telah menelanjangi, melepaskan pakaian keduanya. Yanzi'u anhuma libas, pakaian itu terbuka. Libasahuma, kedua pakaian ayah dan ibu kita Adam dan Hawa terlepas karena dosa yang telah ditipu oleh iblis laknatullah alaih. Kemudian Allah mengabulkan permohonan taubat Nabi Adam dan Ibu Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa inilah yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, mohon maaf Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan bahwa manusia adalah zalimul li nafsihi. Maka para jamaah sekalian, pertanyaannya, jika manusia itu terbagi menjadi tiga di dalam surat Al-Fatir, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum min ibadina faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Summa, kemudian kami wariskan, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Maka kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami, di mana hamba-hamba kami ini ada yang zalimun li nafsi, orang-orang yang suka menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi orang lain. Ini kualitas yang paling bawah. Manusia dengan kualitas, mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, dengan kualitas barang rombengan, sangat rendah kualitasnya, zalimul nafsi. Kemudian faminhum muqtasid, yaitu manusia pertengahan. Dia sudah Islam, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih kurang di dalam ibadah itu. Sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Jika yang pertama dia mengaku Islam, zalimul nafsi adalah orang-orang muslim, tetapi kualitas keislamannya na'udzubillahi min dzalik, kualitas rendahan. Kemudian kualitas yang ketiga, sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang senantiasa respon terhadap kebaikan. Orang-orang yang senantiasa bersegera untuk melaksanakan kebaikan, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan kezaliman. Sebagaimana Nabi Adam, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang sempurna lahir ke muka bumi ini kemudian kembali kepada Allah putih bersih seperti kapas. Tidak ada, para jamaah sekalian. Kesadaran kita bahwa kita adalah orang-orang yang zalim, itulah kesadaran. Kemudian istiqomah untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Istiqomah di dalam minta ampun, memohon ampun kepada Allah. Itulah yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian
kalau daripada 3 kualitas manusia ini, kalau kita pertanyakan pada diri kita dengan jujur, mari dengan jujur, dengan ilmu yang ada pada diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita manusia seperti apakah yang hari ini memimpin manusia di Indonesia ini. Manusia seperti apakah, manusia dengan kualitas apakah yang memimpin 200 juta manusia di Indonesia ini. Apakah manusia dengan sabiqum fil khairat, dengan kualitas bersegera untuk merespon kebaikan-kebaikan Allah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan manusia yang lainnya, dan dia memimpin manusia itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Ataukah manusia dengan kualitas sabiqum bil khairat, dengan kualitas muktasid, orang yang pertengahan, orang Islam dengan kualitas yang lumayan? Ataukah mereka yang suka menzalimi dirinya, suka menipu dirinya, bahkan menipu orang lain? Zalimu li nafsi, menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Mari kita pertanyakan dan mari kita jawab dengan jujur. Jangan sampai pertanyaan ini kemudian dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad, apakah kamu mau aku kabarkan siapakah orang-orang yang al-akhsarin? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yawmal qiyamah dzalika jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusulihi huzwa. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Al-Kahfi 103 dan sampai dengan 106 ini Allah bertanya, Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk bertanya kepada kita, "Qul, maukah halunabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa mereka yang dikabarkan al-akhsarina a'malan, orang yang sangat, yang paling rugi. Al-akhsar, kata dasarnya akhsar. Kalau ahsan kebalikan daripada akhsar, maka al-ahsan adalah yang terbaik. Maka al-akhsar adalah orang yang paling rugi. Al-akhsarina a'malan. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai manusia, orang-orang yang paling rugi hidupnya di dalam dunia ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang telah rugi hidupnya di dalam keduniaan ini, dan dia menyangka bahwa dia telah melakukan perbuatan sebaik-baiknya, dia menyangka bahwa dia telah hafal Al-Quran, maka dia merasa wajib untuk masuk ke dalam surga. Allah yaghfir. Surga tidak bisa dibayar dengan apa-apa kecuali dengan rahmat Allah, dengan cinta Allah. Tidak bisa surga dibayar dengan hafalan Quran, dengan suara yang merdu. Tidak bisa para jemaah sekalian. Tidak bisa. Apalagi di dalam diri orang-orang tersebut ada kedustaan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'ih, dan orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat,
perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan percaya. Kenapa demikian? Syaitan, sekali lagi saya katakan dari awal, 24 jam setan ini include bersama dalam diri kita, dalam kehidupan kita, beriring sejalan dalam hidup ini. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqid lahu syaitan. Di dalam surat Az-Zukhruf ini ayat 63 ini, ayat 36, mohon maaf, Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqid lahu syaitan fahuwa lahu qarin innahum la yasudunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah yahfad, Allah yahfad, Allah yahfad. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari kitab Allah, wa may yashu an dzikrir rahman, peringatan Allah yang maha rahman, nuqid lahu syaitan, kata Allah, kami serahkan dia kepada syaitan. Fahuwa lahu qarin, syaitan itu adalah korinnya. Ditanya oleh para sahabat, man huwa qarin ya Rasulullah, siapa qarin itu ya Rasulullah? Rasul menjawab bahwa qarin itu adalah setan dari jenis jin yang lahir bersama-sama dengan anak cucu Adam yang lahir saat itu. Dia sudah ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa beriringan berjalan dalam hidup ini dan kehidupan ini bersama dengan syaitan, yaitu qarin. Innahum la yasudunahum 'anis sabili. Dan sungguh syaitan itu akan memalingkan manusia dari jalanku, kata Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara orang yang sudah dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam ayat ini khusus menjelaskan tentang bagaimana kesesatan orang-orang ahlul bid'ah, khurafat dan syirik. Walaupun dia baca Al-Quran, walaupun dia hafal Al-Quran, tetapi ketika dia melakukan kesyirikan, maka pasti bacaan Qurannya itu dibantu oleh jin, dibantu oleh korinnya. Hafalan Qurannya dibantu oleh jin, dibantu oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia menyangka bahwa dia adalah orang yang baik, baik-baik saja. Na'udzubillahi min dzalik. Perasaan inilah yang harus kita jaga, para jamaah sekalian. Jangan sampai rasa kita ini tertipu oleh diri hawa nafsu kita. Merasa sudah banyak beribadah, merasa sudah banyak berinfak sedekah, merasa menjadi bagian daripada jamaah 5 waktu. Rasa. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perasaan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibenarkan oleh hawa nafsu kita. Kata Ali bin Abi Thalib, aku bahagia dan senang jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonanku. Tetapi aku lebih bahagia dan lebih senang jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonanku. Karena jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonanku, maka aku khawatir bahwa permohonanku itu atas dorongan hawa nafsuku, bukan atas pemberian Allah semata-mata, tetapi atas dorongan hawa nafsuku. Itu aku khawatir. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonanku itu, maka aku sungguh sangat bahagia. Karena itulah keputusan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka lebih baik aku menderita di dunia ini. Ali bin Abi Thalib adalah orang di antara para sahabat yang paling menderita. Maka Rasulullah SAW menjuluki Ali bin Abi Thalib dengan julukan Abu Turab. Abu Turab. Turab itu debu yang menempel di pipi beliau. Suatu saat Rasulullah SAW datang ke rumah Ali bin Abi Thalib
Kemudian Ali bangun, dipanggil oleh istrinya Fatimah. Rasulullah ada di depan. Langsung dia beranjak bangun menemui Rasulullah. Terlihat bekas tikar alas tidurnya menempel di pipinya bersama dengan debu. Rasulullah menangis. Ya Abu Turab, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dengan julukan Ya Abu Turab. Wahai orang yang pipinya menempel debu ketika tidur. Dia tidur di atas tanah yang menempel di tikarnya, dan tikar itu menempel di pipinya. Itulah Ali bin Abi Thalib. Dia rela tidak makan berhari-hari, dan dia rela hasil pekerjaannya itu diberikan semuanya kepada fakir miskin. Itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait, mohon maaf, itulah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Seorang Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilm wa ali babuha, aku adalah kotanya ilmu, kata Rasulullah. Dan Ali, kebanggaan yang diberikan oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu. Wa ali babuha, orang yang membukakan pintu ilmu untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Hidupnya subhanallah serba terbatas dengan dunia ini, para jamaah sekalian. Karena dia menyangka bahwa sesungguhnya dia merasa dengan perasaan yang sungguh, perasaan yang dengan kualitas yang sangat tinggi, dia merasa bahwa dia belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa itu mungkin diijabah bukan karena hawa nafsu Ali, tapi memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir jangan sampai pemberian Allah itu berangkat berdasarkan hawa nafsunya. Maka ikhwan fillah ukhatal iman, rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memeriksa diri kita masing-masing ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Walaupun ayat ini berupa informasi dengan pertanyaan, tetapi sesungguhnya berita dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk introspeksi kepada kita. Siapa orang yang dipanggil oleh Allah yang disuruh memeriksakan alladzi al-akhsarina a'mala, orang-orang yang sangat rugi amalnya? Siapakah mereka? Yaitu mereka orang-orang bi ayati rabbihim, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap pertemuan akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur dengan ayat Allah, jelas ayat Allah itu mengatakan mereka ini adalah tauhid. Sementara orang-orang pembohong ini mengatakan tidak, mereka adalah ulil amri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kadzab, sungguh kadzab, dusta mereka, mendustakan ayat-ayat Allah. Alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tegas Allah mengatakan bahwa mereka adalah tauhid. Mereka mendustakan Allah, mereka menipu Allah, mengatakan bahwa ini adalah ulil amri kita. La haula wala quwata illa billah. Sehingga perasaan mereka terbalik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya, lalu mengajak masyarakat umat Islam untuk taat kepada tagut karena sudah dibohongi bahwa ini adalah ulil amri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Bagaimana muka kita, muka kami ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi diri kita ini dengan Al-Qur'anul Karim yang mulia ini. Jika Allah tidak menginformasikan siapa ulil amri dan siapa tagut itu, maka sudah banyak manusia tertipu. Walaqad adhalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh walaqad adhalla minkum jibil, telah banyak, sungguh telah banyak generasi-generasi sebelum kita ini telah disesatkan untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Namrud, Bal'am bin Ba'urah, ulama yang terkenal di zaman itu dari ulama Bani Israel, telah menyesatkan banyak manusia. Walaqad adhalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh telah disesatkan begitu banyak generasi sebelum kalian. Afalam takunu ta'qilun. Apakah kamu tidak mau berpikir bahwa kamu juga akan disesatkan oleh mereka? Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, mari kita berpikir dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengajak ini, yang mengatakan bahwa ini adalah ulil amri, adalah mereka pembohong, dusta mereka. Afalam takunu ta'qilun. Apakah kamu tidak mau berpikir? Maka take for granted kita, jaminan kita adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha alladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalna mubarak. Wa hadza kitab, inilah kitab Al-Qur'an, anzalna mubarak, yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Musaddiqal ladzi baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelum yang diturunkan Al-Quran itu. Taurat, Injil, Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an membenarkan musaddiqal ladzi. Al-Qur'an membenarkan semua kitab-kitab itu di dalam ini, di dalam Al-Qur'an. Orang-orang alladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi. Orang-orang yang yakin pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang yakin dengan Al-Qur'anul Karim. Bukan hafal, tapi yakin dengan Al-Qur'anul Karim. Untuk apa hafal kalau tidak faham? Untuk apa hafal pada akhirnya mendustakan Al-Qur'anul Karim, mendustakan ayat Allah, mendustakan tauhid, diganti dengan ulil amri? Untuk apa hafalan itu? La haula wala quwwata, na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengajak berfikir, qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang menyangka bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya di dunia ini, melakukan amal sebaik-baiknya, dia menyangka dengan persangkaan yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fi din, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Maka sekali lagi Allah berfirman di dalam surat Al-An'am kembali 112 dan 113. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum
ma hum yaftarun. Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman di dalam ayat ini bahwa demikianlah wa kadzalika ja'alna likullin nabi adu. Demikian akan menjadikan pada setiap diri nabi itu ada musuh-musuh nabi, musuh-musuh orang beriman, musuh-musuh para tauhid, para muwahhid, yaitu setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia, yang mereka yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Antara jin dan manusia ini, sama-sama setan ini, mereka berbisik-bisik dengan kalimat-kalimat yang indah untuk menipu manusia. Oh, ini ulil amri baik kok kepada kita. Iya, kepada kalian, kepada mujahidin, kepada muwahhidin, kepada orang yang berjihad, dan kepada orang-orang yang bertauhid. Bagaimana sikap mereka? Apa kamu tidak tahu itu? Mereka telah menyiksa, bahkan membunuh dan memenjarakan para mujahidin, para muwahhidin. Di mana perasaan kalian? Kalian sudah tertipu dengan perasaan kalian bahwa kalian yuhsinuna sun'a. Kalian menyangka dengan perasaan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang tergelincir dari ayat-ayat Allah ini, maka kembali perasaan itu sebagaimana perasaan Ali bin Abi Thalib yang selalu menyangka buruk kepada dirinya dan menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keburukan itu datang menjadi takdir dalam hidupnya, dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia berprasangka buruk kepada dirinya sendiri. Itulah prasangka salafus saleh. Bukan prasangka yang menimbulkan kecongkaan, prasangka yang menimbulkan kesombongan, merendahkan orang lain. Tidak. Ikhwan fi din wa khatal iman rahimani rahimakumullah. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni doa, mengabulkan doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari setiap gangguan-gangguan syaitan, baik jin dan manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup dan kehidupan kita ini di akhir hidup kita dengan husnul khatimah, dengan penutup yang baik, penutup yang akan menutup hidup kita ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan seluruh dosa-dosa besar dan kecil kita insyaallah. Dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.